Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya Amin guys. ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Ramadan Al-Mubarak ya, bulan penuh Ya, rahmat. benar. Bulan mulia. Kita doakan kepada kalian yang berpuasa ya, semoga lancar puasanya. Yang Amin. enggak puasa ya kena puasa juga ya guys. Ya, melainkan Ya. memang ada sakit Ada itu ini. Ya benar. Kalau ada sesuatu yang nggak bisa kita tahan ya nggak apa-apa lah ya kan. Ya benar. Tapi harus diganti ya di lain harinya ya. Dan juga kepada teman-teman kita yang udah siap di komen, yang udah like Mantap. dan dislike juga ya, yang udah komentar, yang udah subscribe kita. Alhamdulillah Anda semua luar biasa. Terima kasih. Ya, semoga kehidupan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah Pakcik. Kali ini kita ingin bahas dan react tentang apa? Kali ini kita ingin bahas tentang hadis berkenaan dengan merah putih daripada Ustadz Rahmat Baiquni. Wah, merah putih ya. Apa itu Wow. sebenarnya yang berlaku? Kita nggak tahu apa-apa lagi Pakcik, tapi apa-apapun ya yang tentang hadis ataupun sesuatu yang melibatkan kayak gini tuh, kita jadikanlah kajian ini ya guys sebagai bentuk khazanah keilmuan ya. Jangan kita nanti komentar yang negatif ya. Jangan hanya berbeda pendapat kita berpecah belah guys gitu. Jangan ya. Kita Ya, harus benar. kita harus mendengarkan ya, mengkaji sendiri dan juga tambahlah ketakwaan itu supaya kita lebih berwawasan Amin. dan berilmu insyaallah. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita dengarkanlah apa hadis tentang merah putih ini ya. Dalam 3, 2, 1 and go. Kita jujur aja ya guys ya. Di para sekali ini adalah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Rasulullah salat menghadap ke kiblat pertama kali ke Masjidil Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Ya. Mereka ingin segera menanamkan pengaruh mereka ke dunia dan ingin segera mendirikan istana bagi Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Tapi bagaimana bisa status Yerusalem belum jelas menjadi milik mereka? Maka mereka gunakan mulut Donald Trump untuk melakukan hal semacam itu. Ya, maka Donald Trump pun mengucapkan apa? Israel ibu kotanya ada di Yerusalem. Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel. Maka ketika itu terjadi, mulailah mereka berupaya untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Dan ini digantikan dengan sinagoga Yahudi. Ini dan mereka. Mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka akan gantikan dengan sinagoga Yahudi. Inilah gambaran yang mereka yakini tentang istana Nabi Sulaiman yang dulu dimiliki Nabi Sulaiman. Mereka bangun sekarang untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Dajjal. Nyaris sempurna. Apakah ini akan terjadi? Tidak, insya Allah. Demi Allah ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada kita Indonesia. Betulkah ada kita Indonesia? Baik, saya sampaikan bocorannya. Dari Sauban, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku saya belum mulku ma zawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur sampai ke barat. Kebangkitan Islam dan berkuasanya kembali umat Islam dari timur ke barat dunia akan terjadi setelah pusaka yang berwarna merah putih ini menguasai dunia. Dan siapa kalau bukan kita Indonesia? Maka saya minta kepada generasi muda kita, berbagai macam tantangan politik di tanah air kita, dipersekusinya ulama, diperkebirinya hak-hak umat Islam yang memerdekakan bangsa ini, itulah ujian tes water dari Allah, uji kelayakan dari Allah untuk kita. Pantaskah kita memimpin dunia?
Maka siapkanlah hai kalian para pemuda-pemudi akhir zaman. Yang kita sambut adalah pertarungan besar yang mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Kalau dulu para nabi dan rasul hanya berjuang melawan kaum-kaum pembangkang, hari ini tanpa didampingi nabi dan rasul kita berperang melawan pasukan sang kampiun kesesatan. Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan yang mereka sembah, iblis dan dajjal. Ini adalah pertarungan paling bergengsi sepanjang peradaban dunia antara hak dan batil. Inilah yang diinginkan para nabi dan rasul. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Saking inginnya mereka berjuang, saking mulianya pahala jihad di akhir zaman ini. Jangankan berjihad di jalan Allah ini, menghidupkan sunnah Rasul saja pahalanya 100 mati syahid. Betul? Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ihya'u sunnah, hanya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan 100 pahala mati syahid. Asyhadu minhum, syuhada kami Rasul, para sahabat Anda atau syuhada mereka, bal syuhada minkum, bahkan syuhada kalian. Artinya di zaman penuh dengan tipu daya dan huru-hara akhir zaman ini, siapapun yang menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya 100 kali mati syahidnya para sahabat. Masya Allah. Allahu Akbar. Apalagi dengan jihad fisabilillah. Dan itu berharap kepada kita Indonesia. Saya yakin Indonesia. Ini yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Dan jika sinagoga sudah berdiri, lalu apa yang diinginkan oleh Yahudi? Maka di saat itulah berhasil iblis dan dajjal sampai pada puncak ambisi mereka mengalahkan Allah atas umat manusia, menguasai manusia dan memperbudak mereka tunduk sujud kepada iblis dan dajjal tanpa disadari. Inilah peta dunia yang mereka ciptakan. Tidak ada artinya. There is not mean for the new world order without Jerusalem. And there is not mean for Jerusalem without Al-Aqsa. Ya. Dan Al-Aqsa harus dihancurkan, diganti dengan sinagoga tadi. Maka ketika itu negara-negara yang menjadi pembuka untuk masuk ke Al-Aqsa harus mereka kuasai. Ada Muammar Gaddafi di Libya, tumbangkan Muammar Gaddafi. Sudah terjadi belum? Di Mesir ada Muhammad Mursi, tumbangkan Muhammad Mursi. Sudah terjadi belum? Di Arab Saudi. Agak berat saya membahasnya, tapi saya yakin suatu saat akan Allah bukakan siapakah penguasa Saudi Arabia, siapa dinasti Saud sebetulnya. Saya yakin mereka bukan keturunan Arab, bahkan mereka bukan keturunan Rasulullah, tapi mereka keturunan Yahudi Irak. Betulkah demikian? Kalau ada kesempatan untuk membahas simbol-simbol Dajjal di Saudi Arabia, kita bertemu. Banyak banget soalnya. Banyak sudah. Baik, Suriah ada Bashar Assad. Jordania sudah dari dulu terpasung menjadi sandar politiknya Zionis Yahudi. Begitu pula dengan Lebanon, ada Hasan Nasrullah, pemimpin gerakan Hizbullah. Bukan Hizbullah. Jika semua ini sudah mereka kuasai, maka dengan lenggang kangkung, dengan legawa mereka akan mendirikan the New World Order. Saat itulah ini dipanggil Great Reset juga. Tapi insya Allah, selama kita masih hidup di muka bumi, pantang kita membuat mereka melenggang kangkung mewujudkan ini. Betul? Lebih baik kita mati meninggalkan dunia dalam keadaan syahid ketimbang menyaksikan kiblat kita yang pertama hancur di tangan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rindu ingin kebangkitan, menyaksikan kebangkitan pemuda Indonesia. Ingat, pemuda-pemuda sekarang sudah banyak yang berhijrah, betul? Komunitas-komunitas pemuda sudah bangkit mereka. Ini isyarat kebangkitan Islam dunia tidak lama lagi. Dan itu ada di Indonesia. Ya. Ingat, di zaman penuh fitnah ini, umat Islam akan terbagi menjadi dua bagian. Fatun qasamul muslimun ila khaymatain. Khaymatun fihil munafiqun wa la safihil mu'minuna wa lakan wahdah. Wa khaymatu saniyah fihil mu'minuna wa la safihil munafiquna wa lakan wahdah. Di zaman penuh dengan fitnah dajjal ini, umat Islam akan terbagi dua. Kemah kemunafikan yang tidak ada orang beriman satupun di dalamnya, dan penah orang-orang beriman yang tidak ada orang munafik di dalamnya. Hari ini sudah mulai Allah perlihatkan bagaimana Allah menyaring orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik. Betul? Sudah terlihat kan? Inilah dahsyatnya fitnah akhir zaman. Makanya Rasulullah memberikan nasihat kepada kita sebagai solusi untuk menghadapinya. Apa itu? Badiru bil a'mali sholihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh.
Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Segeralah kalian bertobat pada Allah sebelum matahari terbit dari barat. Kenapa? Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan petaka menimpa kalian di muka bumi. Fitnah. Kakita'il lail al-muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis, hantam terus ada banyak fitnah demi fitnah melanda bangsa kita. Muslim gelap, susah dicari solusinya. Akibatnya apa? Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'abdi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, Ya, demi benar. pangkat, demi jabatan, demi Harta dunia. Jangankan sekelas kita, sekelas ulama pun terkena. Banyak ulama-ulama yang sedang juga bermunculan menjadi sandera politik, sehingga mereka mengatakan banyak semu banget. Islamnya jadi abu-abu Islam mereka. Ya, ini benar. Pengaruh oleh Abu Janda. Sudah terjadi belum? Banyak. Berarti Banyak giliran sudah. kita para pemuda yang berhijrah. Ingat, yang Allah lihat adalah mereka yang hati bersih, bukan yang berilmu tinggi. Ilmu tidak ada artinya kalau tidak diwujudkan, betul? Walaupun kita sedikit ilmunya, tapi ketika kita mengamalkan di waktu yang tepat, pahalanya besar. Ihwafillah. Ikhwafillah. Subhanallah. Insyaallah. Ini Insyaallah. merupakan pesanan sebenarnya, pesanan daripada Ustadz Rahmat Baiquni kepada kita semua sebagai tenteranya, tentera akhir zaman. Dan sebenarnya bagi kita sendiri lah, benar-benar yang fitnah ini memang dari dulu lagi sudah berlaku, apatah lagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah duniawi. Ya, Apatah dan juga- lagi yang sosok-sosok seperti alim ulama begitu, yang pantas berbicaranya bagus sekali, tapi sebenarnya ada yang tidak bersesuaian dengan nih, Ya, benar dengan ya. syarak. Ya, benar-benar. Dan juga kalau kita pikirkan tadi, sebenarnya apa yang ingin dibuat oleh tentara Al-Masih Dajjal ini, yang apa, Dajjal yang kecil-kecil yang sekarang ini, sebelum bapaknya Dajjal itu keluar, mereka pengen membuat istilahnya great reset lah. Mereka ingin membuat satu agama, satu bangsa. Mereka ingin membuat kayak gitulah, ya, yang dipimpin oleh Al-Masih Dajjal itu sendiri. Nah, the great reset. Jadi ini sebenarnya kita yang kehausan ilmu ini, guys. Kita emang suka untuk mendengar dan juga mengkaji ya ilmu-ilmu kayak gini. Tetapi ya, sekali lagi, jadikanlah kajian ini sebagai bentuk khazanah keilmuan ya, guys. Khazanah keilmuan, suatu yang memperingati kita, yang menasihati kita. Ya, jangan kita berpecah belah ataupun berbeda pendapat sehingga membuatkan kita itu salah faham dan juga berantem di ujung-ujungnya ya. Jangan. Tapi nasihatkanlah diri kita agar kita itu menjadi salah satu mujahid dan juga seorang yang keluar di jalan Allah. Insyaallah satu hari nanti ya, fisabilillah insyaallah. Jangankan pemuda-pemuda Indonesia, tetapi ajaklah juga tetangga yang seagama dengan kita, seiman dengan kita untuk berjuang bersama-sama melawan Israel laknatullah ini, guys. Ya. Kita harus siap ya untuk membela agama kita sendiri juga ya. Insyaallah. Wow, ini harus dijadikan, jelasnya ini harus dijadikan pengajaran juga, nasihat buat diri kita, bukan saja buat kita tapi semua ya mendengar ini. Masya Allah. Ya kan Baci ya kan? Ya, benar-benar. Kita jadikan satu sebagai pengajaran buat kita juga untuk menerapkan iman itu sendiri. Karena kalau kita sekarang ini pun sudah boleh terpengaruh dengan fitnah-fitnah tersebut ataupun mudah terpercaya, apatah lagi kalau kemunculannya, nauzubillah min dzalik, bila kemunculannya lagi kita mudah untuk terpedaya. Iya, benar-benar. Wah, ini adalah serba sedikit tentang hadis tentang merah putih ya, guys. Ya, benar. Benar juga ya kalau pikir secara logis dan juga pikir secara mendalam. Apalagi yang merah putih?
ya kan? Kalau bukan bendera Indonesia itu sendiri, guys. Ya, apa lagi guys? Apa lagi? Nah, itu benar. Jadi mungkin nggak perlu dibahas panjang karena kita juga bukan ahlinya ya. Ya, benar-benar. Nah, so begitu saja untuk kali ini ya, Baci. Ya, itu saya barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi yang menambahkan ilmu dan manfaat untuk kita, just comment down below beserta dengan link. Nah, insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih yang nonton video ini sehingga habis. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.